Pak Gub, kemudian tanggal 16 Desember kemarin memberikan surat edarannya di mana bagi Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah diminta untuk menunda terlebih dahulu pembelajaran tatap muka. Untuk belajar tatap muka saat pandemi itu memang berbeda dengan saat normal ya. Banyak yang harus dipersiapkan. Nah, orang tua mau nggak mau, suka nggak suka, anak itu ada di dekatmu, para orang tua, sehingga peran orang tua itu memang harus lebih dibandingkan saat normal. Jadi suka atau nggak suka, saatnya orang tua memang jadi guru di rumah. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Cak Kolis di podcast Zona Merah. Kali ini saya harus menggunakan masker. Ngapain kayak Bu ya? Iya, harus. Iya. Ini untuk memperkenalkan saja, kalau ini tetap wajah saya. Mulai sekarang saya tutup, teman-teman ya. Iya. Oke, tidak beralih, masih tetap yang dulu. Iya, masih Cak Kolis. Iya, masih Cak Kolis. Oke, teman-teman. Saya kali ini kedatangan tamu, dan ini pertama kali Bu dari perwakilan instansi pemerintahan yang datang di Zona Merah. Dan alhamdulillah yang datang pertama kali adalah Ibu Dian Vitayani. Beliau ini adalah di Dinas Pendidikan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Iya. Ngoten nggih Bu ya? Nggih, leres. Iya. Yang mengurusi atau membawahi sekolah SMP, SD dan tingkat pendidikan anak usia dini. Oh, beda. Beda ya? Nanti PAUD ada bidangnya sendiri. Oh gitu. Ya, kalau di bidang kami hanya SD dan SMP. SD SMP gitu Pak ya. Oke, membidangi dua sekolah di SD dan SMP. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana istilahnya persiapan pembelajaran tatap muka kalau jadi, kan Bu ya? Kalau jadi. Tapi saya mau tanya Bu, ada kemungkinan jadi nggak ya kalau Januari itu dilaksanakan pembelajaran tatap muka? Apalagi kalau SKB yang terakhir Bu, yang ketiga. Betul. Ya, SKB yang ketiga itu kan Bapak Menteri itu sudah istilahnya menyerahkan kewenangan itu di daerah gitu ya. Jadi Januari ini jika memungkinkan dibolehkan, kalau berdasarkan SKB itu dibolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ngaten ya Bu ya. Tetapi kalau kita lihat yang terbaru Bu, saya yakin Ibu mungkin sudah dapat edaran gubernur ya. Betul. Edaran gubernur ini tertanggal baru 16 Desember ya. Ini justru ada edaran yang disuruh menunda lagi. Tapi kalau sebelum surat edaran ini terbit sebenarnya, itu apakah sebenarnya bisa memungkinkan nggak Bu kalau Januari itu di Kudus itu sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka gitu? Iya. Jadi Mas Solis, bahwa pada saat pandemi ini pembelajaran itu kan bisa ada dua proses pembelajaran ya. Ada dengan tatap muka atau belajar dari rumah. Ya, pada saat kita diumumkan pandemi COVID yang pertama kali di Maret tahun 2020 kemarin, pemerintah kemudian mengambil kebijakan pada yang terbaik saat itu adalah anak-anak tetap belajar, tapi dengan cara opsi yang belajar dari rumah. Jangan dulu tatap muka. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dievaluasi sehingga muncul SKB yang pertama tanggal 15 Juni itu yang memungkinkan ada pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan syarat kabupaten itu, sekolah itu berada di kabupaten yang zonanya hijau. Zonanya hijau. Zona hijau, kuning, merah, orange itu kan zona yang ditetapkan oleh Satgas Covid nasional. Yang sebagaimana dirilis di
websitenya covid-19.go.id ya. Semua bisa bersalin di situ posisi kita di suatu kabupaten itu berada di posisi yang mana. Nah, kemudian SKB yang pertama itu kemudian berjalan dan dievaluasi lagi dengan SKB yang kedua tanggal 7 Agustus 2020, di mana diperluas lagi yang bisa dimungkinkan pembelajaran dengan tatap muka itu tidak hanya zona hijau saja, tapi bisa ditambah dengan zona kuning. Zona kuning sudah boleh ya? Ya, dengan posisi 7 Agustus ya. Tapi yang zona orange sama merah masih harus belajar dari rumah. Kemudian dievaluasi lagi sampai dengan terakhir kemarin 20 November ada SKB 4 menteri. Jadi SKB-nya 4 menteri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri ya. Bahwa untuk pembelajaran mulai 20 November, nah ini konsepnya sampai dengan akhir semester ganjil tahun pelajaran ini, Desember ini berarti ya. Kita masih menggunakan SKB 7 Agustus itu, di mana pemberlakuannya proses belajarnya apabila zona kabupatennya masih merah atau orange, dia harus belajar dari rumah. Nah, tapi setelah masuk semester genap tahun 2021 nanti ya, kita akan mulai tanggal 4 Januari 2021 itu sesuai dengan SKB 4 Menteri diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan untuk daerah melakukan pembelajaran tatap muka tanpa melihat zonasi. Ya, terus apa yang kemudian menjadi prasyarat untuk bisa tatap muka? Ada 3. Yang pertama, izin dari Pemkab atau kalau dia madrasah ya dari Kemenak setempat. Kemudian yang kedua, kalau Pemkabnya sudah mengizinkan, maka kemudian prasyarat berikutnya adalah sekolahnya siap nggak untuk tatap muka. Nah, kalau sekolah sudah siap, prasyarat berikutnya harus diikuti, orang tuanya mengizinkan nggak untuk tatap muka. Komite yang gitu. Jadi untuk menuju tatap muka ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya, terus izin Pemkab itu nanti dasarnya apa? Nah, dari mana Pemkab nanti memberikan izin? Nah, kemungkinan paling mudah adalah mengikuti pola sebelumnya, yaitu menggunakan pola zonasi. Tetap berpatokan pada itu juga. Iya, tapi sedang kami godok apakah masih menggunakan pola zonasi ataukah ada perhitungan lain. Karena kan menentukan izin itu kan berdasarkan faktor, salah satunya adalah pertimbangan faktor tingkat risiko itu ya, penyebarannya gitu. Nah, sedang kita godok karena memang ada waktu sampai dengan Januari nanti. Nah, kemudian ternyata situasinya luar biasa, berkembangnya terlalu pesat untuk kemudian kita harus memantau lagi hal itu, sehingga Pak Gub kemudian tanggal 16 Desember kemarin memberikan surat edarannya, di mana bagi bupati wali kota se-Jawa Tengah diminta untuk menunda terlebih dahulu pembelajaran tatap muka. Saya kira ini adalah kebijakan yang sangat antisipatif ya, karena kita tahu hari-hari ini rasanya kita juga semakin harus waspada untuk peningkatan penyebaran COVID-19 yang sepertinya bukan menurun, tapi sepertinya kok ada peningkatan gitu, sehingga saya kira Pak Gub mengeluarkan ini sudah mempertimbangkan masa-masa, sehingga untuk sementara kita akan tetap belajar, tapi jika nanti sudah masuk semester ganjil, semester genap, tapi dengan pola belajar dari rumah. Masih tetap dari rumah. Iya. Tapi penundaan kalau dalam surat edaran itu apakah jelas Bu? Artinya ada sampai kapan gitu? Artinya apakah Januari saja? Ataukah Desember ini atau gimana Bu? Ya, nanti pasti setiap saat akan proses evaluasi pasti akan selalu ada. Ketika nanti grafiknya kurva penurunannya sudah signifikan dan itu memungkinkan untuk pola belajarnya beralih ke
tatap muka, pasti nanti akan kemudian ada kebijakan lebih lanjut. Jadi jangan khawatir deh. Kayak dulu waktu kita memberlakukan yang BDR yang pertama kali itu kan polanya 2 minggu deh, ini dilihat dulu, dievaluasi lagi. Oh ternyata kok perkembangannya belum signifikan nih, tambah lagi. Jadi step by step diperpanjang. Karena untuk belajar tatap muka saat pandemi itu memang berbeda dengan saat normal ya. Banyak yang harus dipersiapkan ya. Yang kita sebut sebagai daftar periksa sekolah. Nah itu kan banyak yang harus disiapkan sekolah. Jadi sekolah harus memastikan tersedia sarana cuci tangan ya. Harus ada toilet bersih di sekolah, harus ada hand sanitizer di sekolah. Nah itu kalau sekolahnya belum siap, itu berarti dia belum siap tatap muka. Jadi sekolah harus memastikan ada itu. Dan ada termogan, ya, ada kewajiban pakai masker di setiap situasi apapun, kecuali kalau mungkin lagi minum atau istirahat kemudian makan, tapi juga harus segera dilatih bagaimana prokesnya. Kemudian data komorbiditas dari warga sekolah. Nah, itu juga ada, harus punya datanya, sehingga suatu saat kemudian harus dilacak atau dilakukan tracing, itu kemudian akan kelihatan atau akan membantu proses tracing seandainya ya. Kemudian daftar komorbiditas, kemudian ini kedekatan dengan vaskes. Iya, itu juga harus menjadi salah hal-hal yang terkait dengan kesiapan sekolah. Kalau mereka belum punya data itu dan belum berarti mereka belum siap. Ya. Kalau misalkan kondisi sekolahnya cukup di pedesaan gitu, agak sulit Bu ya berarti ya. Cukup karena mungkin jauh. Kalau desa kan biasanya agak lumayan jauh dari fasilitas kesehatan, itu kan agak susah juga ya kalau untuk itu ya. Makanya itu harus dipertimbangkan. Iya, kalau memang jauh susah, ya berarti memang belum siap. Iya, data periksanya memang belum siap. Makanya sekolah memang harus memastikan itu. Jadi selama itu nanti tulisannya masih belum siap tidak terpenuhi, ya berarti memang sekolah itu belum siap. Jadi sebaiknya belajar di rumah. Iya, belajar dari rumah. Dan belajar dari rumah itu kan bisa daring, bisa luring ya. Jadi tidak selalu online ya belajar dari rumah. Bisa juga dengan luring, luar jaringan. Nah, luar jaringan itu bisa menggunakan televisi, menggunakan radio, menggunakan buku yang ada atau sekitarnya itu bisa. Jadi kita jangan terjebak belajar dari rumah itu hanya online saja. Karena belajar dari rumah itu bisa dengan offline atau luring itu. Tadi ya. Iya. Kalau untuk prokes ini Bu, itu memang tanggung jawab dari sekolah atau bisa jadi itu tanggung jawab dari dinas yang menyediakan untuk peralatan prokesnya? Semuanya. Iya. Saling terkait ya. Saling terkait, saling bersinergi ya. Jadi bisa jadi nanti dari sekolah, karena memang sekolah itu ada anggaran BOS. Ya, BOS itu boleh direlaksasi oleh Mas Menteri untuk digunakan untuk pembelanjaan biaya COVID. Jadi misalnya beli desinfektan, beli termogan, itu boleh lewat dana BOS. Gitu. Nah, jadi semuanya sinergi, mana yang memungkinkan dapat dipertanggungjawabkan ya silahkan. Dipergunakan untuk itu. Tetapi kalau misalkan dana BOS ini kan dikurangi untuk itu, fokuskan untuk COVID, apakah tidak mengurangi alokasi BOS ke siswa atau untuk apa? BOS itu sebenarnya digunakan untuk apa, Bu? Untuk apa semua? BOS itu kan bantuan operasional sekolah, ya. Bagaimana sekolah kemudian bisa membiayai operasionalnya. Nah, itu kemudian dibantu pemerintah dengan dana BOS itu. Nah, dana BOS itu ada yang sumber dari APBN. Kemudian ini kurang mana peran daerah. Nah, kemudian daerah kemudian juga berperan memberikan pendampingan BOS di tingkat kabupaten. Itu. Jadi untuk mencukupi kekurangan dari BOS pusat. Nah, penggunaannya banyak, itu silakan dipakai untuk pembiayaan apa yang menjadi prioritas sekolah. Ya. Kalau sebelum ini kan sebenarnya kalau edaran gubernur kan memang baru. Kalau kemarin sebelum ini sudah mulai mempersiapkan atau belum, Bu? Artinya ketika ada instruksi, ada SKB yang ketiga itu, sekolah-sekolah di Kudus itu sudah mulai mempersiapkan atau belum? Oh, harus. Sudah kita dampingi terus sekolah-sekolah ya untuk kemudian dia mempersiapkan ya.
kami di bulan Oktober kemarin ya kita buat webinar untuk kepala sekolah dan guru ya. Insinya ialah bagaimana nanti kita bersiap belajar di masa pandemi, apakah dengan pola belajar dari rumah, mereka harus bagaimana, guru harus bagaimana, sekolah harus bagaimana, orang tua harus bagaimana. Nah, itu kita satukan persepsi di situ ya. Kemudian pada saat kemungkinan pandemi ini kita bisa belajar dengan pola tatap muka, itu kita harus bagaimana? Karena pola tatap mukanya nanti berbeda dengan saat normal. Yang jelas prokesnya harus jaga ketat. Prokesnya itu enggak hanya saat di sekolah saja, bahkan harus dimulai saat dari rumah. Dari rumah anak harus disiapkan makanannya. Jadi mereka nanti biar ketika di sekolah tidak kelaparan misalnya ya. Jadi ketika enggak boleh jajan di luar. Untuk 2 bulan pertama diperbolehkan tatap muka yang disebut sebagai masa transisi, itu tidak boleh ada kantin buka. Kantin iya, jadi anak-anak bawa sendiri dari rumah. Nah, peran orang tua bawain makanan tuh. Kalau mereka nanti belajar, diperkirakan karena memang untuk belajar saat pandemi itu kita di 2 bulan pertama itu nggak boleh ada istirahat juga. Nah, bisa dibayangkan kalau anak-anak nggak ada istirahat, mereka lapar, mereka itu pasti kan butuh makan atau minum ya. Lalu silakan dibawakan dari rumah. Artinya durasi belajarnya juga nggak lama seperti ketika belajar normal. Iya, untuk 2 bulan pertama ketentuannya tidak boleh ada istirahat. Harus separuh dari ruang kelas yang tersedia. Jadi misalnya kapasitasnya 36, berarti maksimal 18 anak. Ya, jadi bisa dibayangkan berarti kemungkinan kalau hari Senin dia ketemu untuk separuh anak, kemudian separuh berikutnya mungkin hari berikutnya. Gitu. Nah, jadi mungkin dia ketemu lagi mungkin hari Rebu paling cepat ya. Tapi kalau kelasnya paralel kayak SMP kan bisa dibayangkan kemungkinan dia akan ketemu lagi mungkin baru minggu depannya. Nah, jadi pola belajar dengan tatap muka saat pandemi akan begitu. Ada social distancing dijaga dengan cara memastikan saat belajar itu hanya separuh dari jumlah siswa yang ada, maksimal 18 peserta per ruangnya. Ya, kalaupun misalkan itu jadi istilahnya belajar tatap muka, artinya mereka juga belajar mungkin kalau yang kapasitas agak siswanya lumayan banyak itu bisa jadi cuma seminggu sekali juga ketemunya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kemana ada yang bikin ibu, saya kepinginnya polanya pagi sama siang deh. Jadi pagi shift yang pertama, separuh berikutnya shift yang kedua. Karena kan paling kalau misalnya nggak ada istirahat, mereka dengan daya tahan mungkin 2-3 jam mereka masih bisa bertahan ya, bisa konsentrasi sehingga kalau nggak ada istirahat. Oke, kalau kamu siap shift kedua, siap nggak kamu membersihkan dengan desinfektan untuk seksi yang kedua? Nah, harus itu. Iya, harus dong. Prinsip pada saat kita belajar di masa pandemi ini adalah kesehatan dan keselamatan warga sekolah itu yang harus kita prioritaskan. Jadi kalau kemudian dari yang pertama itu masih belum steril, jangan masukkan dulu yang shift kedua, kasihan nanti yang shift kedua. Terus kemudian dijaga antara kepulangan anak shift pertama dengan shift kedua itu kalau misalnya jaraknya cuma setengah jam mungkin bisa jadi dumpyuk. Nah, kalau dumpyuk kan potensi terjadi kerumunan. Nah, itu harus diprediksi oleh sekolah. Nah, dengan demikian mungkin sekolah nggak mau ambil resiko, makanya mungkin hari ini aja. Iya, paling nyaman itu. Karena kalau itu berarti kan harus cepet-cepetan nih membersihkan desinfektan karena syaratnya di jam yang kedua anak masuk itu sekolah kelas dalam kondisi steril, anak aman untuk belajar di situ. Artinya memang kalau untuk sektor pendidikan lebih ketat Bu ya, lebih ketat ya. Harus itu. Karena kesehatan dan keselamatan anak itu yang utama. Karena kita lihat yang di lain mungkin kayak ya kita contoh lah mungkin kalau kita lihat di pusat perbelanjaan itu kan ya mungkin nggak terlalu seketat di sektor pendidikan gitu Bu. Iya, itu bukan wilayah saya ya. Kalau wilayah kami SOP-nya seperti itu harus kita tegakkan. Ya, karena kita harus pastikan bahwa mereka akan selamat ketika belajar di sekolah itu. Selain faktor kesehatan Bu, mungkin apakah faktor kayak psikologi siswa itu juga bisa menjadi pertimbangan? Iya. Faktor yang kedua adalah memang psikologi siswa. Pemerintah memang melihat bahwa kalau anak kelamaan di rumah, dia mesti ada sisi-sisi yang
akan hilang diprediksi begitu ya, sehingga pilihannya dengan dia tatap muka di sekolah dengan saat pandemi itu adalah sesuatu yang memungkinkan dia akan tidak kehilangan secara psikologisnya beberapa hal. Contoh misalnya sosialisasi dengan teman. Kalau dia di rumah nggak punya, mungkin yang kota ansih ya kan, kalau desa mungkin teman-teman masih sekelilingnya masih banyak, tapi yang hidup di kota kan dia kehilangan saat bersosialisasi, dan bersosialisasi kan bagian dari pembelajaran. Nah, makanya kemudian alternatif untuk tatap muka itu kemudian diadakan. Walaupun seminggu sekali. Iya, walaupun seminggu sekali, tapi mungkin bagi mereka sudah sangat berharga sekali ya. Saya juga nggak terharu ketika anak-anak nggak jadi masuk sekolah. Karena kan kemarin kita sempat mau ujian nih kita ini ya tatap muka ya. Mereka ternyata udah seneng. Tapi kemudian ketika enggak, terus ke WA ke saya, aduh anak saya sedih Bu, nggak jadi sekolah katanya. Iya. Nggak jadi ketemu temannya ya sabar ya nak ya, ini memang lagi kondisi begini. Jadi ya kita hati-hati aja, yang terbaik buat kamu, sementara kamu di rumah aja deh. Gitu. Tapi kalau rata-rata orang tua memang sudah pingin lah ya Bu ya, untuk anak-anaknya mungkin sekolah atau gimana. Rata-rata seperti itu. Iya. Nggak cuma orang tua, gurunya juga kayaknya lebih efektif deh kalau kita tatap muka. Iya, siapa sih nggak ingin tatap muka ya. Cuman kondisi memang seperti ini. Jadi ya makanya kemudian sekarang apa sih menyebabkan kita nggak srek dengan nggak nyaman dengan belajar di rumah? Boring Bu di rumah terus, monoton dan sebagainya. Kalau gitu kita cari inovasi-inovasi, terobosan-terobosan apa yang bisa membuat belajar jadi menyenangkan, nggak membosankan. Nah, cari deh silahkan. Kalau guru-guru coba tingkatkan kreativitasnya supaya bisa membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Gitu. Kalau kita lihat di pandemi seperti ini, hal yang paling besar yang hilang lah kira-kira dengan musim seperti ini apa Bu di dunia pendidikan itu? Kira-kira yang kalau dulu gini gitu, kalau sekarang kok yang paling besar kira-kira kita yang hilang dari itu apa gitu? Ya kalau anak-anak sih ketemu dengan teman. Gojekan dengan teman. Itu tuh bagi mereka luar biasa ya. Kalau guru mereka masih ada WFO ya, jadi bekerja dari kantor, meskipun dia anak-anak belajar dari rumah, tapi para guru masih harus bekerja dari kantor. Mungkin mereka dengan teman masih bisa ketemu, tapi dengan anak ya bagaimanapun para guru juga rasanya kangen juga untuk bertemu dengan siswanya. Luar biasa semangat guru kita, jadi kerinduan untuk bertatap muka dengan anak secara langsung. Bahkan mungkin juga ketika melihat, ini anak ya, bayangin anak kelas 1 ya, dia harus belajar ini angka 1, coba pakai daring gimana coba caranya. Mesti kan butuh kreativitas yang tinggi ke anak ya. Jadi makanya kalau tuduhan gini kan, ini angka 1 begini, coba kamu lihat. Coba kalau sekarang kalau nggak ketemuan angka 1 tuh kayak tiang gimana tuh membayangkannya. Jadi memang ada kerumitan yang lebih kalau kita hanya mengandalkan dari belajar dari rumah. Tapi sejauh ini, ayo deh tantangan-tantangan yang ada itu kita atasi deh. Karena ini mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita hadapi. Dan jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa sekian bulan ini percuma. Ya, karena kalau mereka tidak berhasil di masa ini yang kita sebut sebagai tugas perkembangannya, tugas belajar saat ini, itu nanti ngefeknya akan ke masa berikutnya. Nah, jangan sampai kemudian masa ini mereka gagal dan ini ngefek ke masa berikutnya kan. Kita harapkan tidak terjadi. Karena itu apa yang menjadi kendala-kendala kita cari solusinya. Orang tua juga harus ekstra kalau kondisi seperti ini Bu ya. Nah, orang tua mau nggak mau, suka nggak suka, anak itu ada di dekatmu, para orang tua, sehingga peran orang tua itu memang harus lebih dibandingkan saat normal. Jadi disuka atau nggak suka, saatnya orang tua memang jadi guru di rumah.
perannya berubah. Kalau dulu titip lah Bu Guru ya, anak saya pulang sudah pintar, sudah sholat, sudah nggak bisa berhitung, mengajar. Nah sekarang peran itu akan lebih banyak ada di rumah dan memang orang tua saatnya kemudian mengambil peran yang lebih ya, karena anak lebih banyak di rumah dan memang diharapkan orang tua memang berperan lebih untuk menjadi guru bagi anaknya di rumah. Iya, ya nggak usah khawatir, nggak perlu deh untuk bisa menguasai materi. Bahkan kalau anak saya SMA, masa saya harus belajar fisika lagi kelas 3 SMA. Ya saya juga alhamdulillah saya udah lulus ya nak ya. Tapi kalau saya harus belajar fisika 3 SMA, ya aduh. Masanya sudah lewat. Iya, tapi paling enggak ketika kemudian kita dekat anak, kemudian memberikan support ke anak ya. Bayangin kemarin ada yang mengeluh begini Mas. Waktu webinar ya, ada yang gini, Bu, anak saya tuh udah ngerjain tugas, sampai kemudian disampaikan ke gurunya cuma bilang salah kabeh, garap kok, wah begitu. Bayangin Bu, anak saya tuh pas keroyok-royok nggarap PR, nggarap tugasnya sampai sekolah cuma dimarahi oleh gurunya. Nah satu sisi saatnya saya nggak menyalahkan kalau dengan gurunya nanti kalau orang tua nggak ada harus saya ngomong sama gurunya kenapa begitu ya, tapi ke orang tuanya ini saatnya orang tua berperan ya. Kalau orang tua kemudian komentarnya begini, ancan gurumu ini ranggenah, coba bayangin, berarti dia sudah menanamkan benci kepada gurunya, menanamkan karakter yang itu malah nggak bagus pendidikannya. Tapi coba kalau kemudian dia mengatakan begini, nak, ayah itu sudah sangat bangga karena kamu sudah bisa mengerjakan PR-mu sendiri. Ya, boleh jadi apa yang disampaikan gurumu itu kita mungkin saja Bu Guru itu juga lagi sibuk karena anaknya 6 dan dia harus seperti ini juga. Bayangin dengan anak 6 dari PAUD sampai SMP seperti itu atau SMA ya, dia seperti itu sehingga ketika lelah ketemu dengan kamu yang keluar emosinya yang keluar ya, kita maklumi saja. Tapi bahwa ini sesuatu yang ayah bangga pada kamu, itu pasti akan menimbulkan efek anak menjadi senang, emosinya terbangkit, semangatnya untuk belajar tetap terjaga. Itu yang saya inginkan, peran itu dipastikan ada di orang tua. Di saatnya mereka mendidik. Jadi kan nggak perlu harus belajar ya, tapi memastikan semangat anak itu terjaga, karakternya terjaga. Ketika kemudian dengan respon yang pertama yang terjadi, karakter anak akan kemudian jadi negatif. Tapi dengan orang tua melakukan respon yang kedua tadi, pasti yang terjadi karakter anak menjadi positif. Nah, itulah yang kita maksud saatnya orang tua mengambil peran untuk mendidik di rumah. Artinya peran pendidikan karakter bagi orang tua itu sangat wajib, yang sangat wajib perlu ditanamkan ketika seperti saat ini gitu ya. Pendidikan karakter itu paling utama. Iya, sebenarnya tugas orang tua kan bagaimana dia mendidik anaknya ya. Hanya kemudian kita kadang-kadang saya sibuk deh, tolong dong nitipin anak ke sekolah. Jadi sebenarnya kan seperti itu. Jadi kewajiban utama mendidik anak itu kan di orang tua. Ya, sekolah harusnya orang tua berperan dalam sekolah itu membantu orang tua ketika dia harus mendidik anaknya. Ya. Dengan demikian nanti orang tua tetap akan berperan penuh terhadap pendidikan anaknya. Okay. Tapi kalau orang tua berperan konsepnya adalah saya pasrah saja ke sekolah, ya nanti tidak akan maksimal gitu, dan mungkin dia akan pertanggungjawabannya kan orang tua ya untuk mendidik anaknya gitu. Karena sehari-hari juga berkumpulnya juga di rumah. Ketemu di rumah. Betul. Ketika makan, ketika semuanya di rumah lah istilahnya, seperti itu. Sehingga memang peran orang tua saat ini gitu kan memang butuh ekstra lebih ya. Untuk membangun pendidikan karakter bagi anaknya. Betul. Karena memang tanggung jawab guru ya, karena mungkin faktor daring ini tidak bisa sepenuhnya untuk membantu
orang tua seperti sedia kala, seperti dulu gitu kan. Nah, kan bicara dengan guru nanti lain lagi bicaranya bahwa ini para guru, orang tua sudah menitipkan ke Anda, saatnya Anda berperan ya. Tapi kalau ke orang tua kita harus meyakinkan bahwa pendidikan itu yang utama adalah di tangan orang tua. Gitu. Tapi untuk menghadapi kendala-kendala misalkan seperti ini Bu, artinya kadang kan orang tua itu nggak menguasai materi-materi yang diberikan oleh sekolah gitu kan. Padahal orang tua itu kan dituntut juga untuk mengajari, mendampingi bagaimana anaknya ketika di rumah mengerjakan tugas atau lain-lain. Itu solusinya itu seperti apa gitu kalau kondisinya seperti itu? Jaga hubungan dengan guru. Dengan guru. Komunikasi efektif dengan guru ya. Makanya kita minta di kelas itu ada paguyuban orang tua dengan guru kelasnya kalau di SD ya. Kalau di SMP nanti dengan guru wali kelasnya, biasanya juga dengan guru mapelnya juga ada. Jadi jaga hubungan dengan orang tua, kita minta jaga hubungan dan dari pihak sekolah pun juga kita minta intens komunikasi dengan orang tua. Mereka harus sering bersinergi untuk pendidikan anaknya. Kalau jumlah istilahnya sekolah untuk SD dan SMP ini di Kudus ini banyak berapa Bu? SD kita ada 400-an SD. 400-an ya, banyak ya. Sekolah. Yang SMP ada 51. 51 ya, lumayan banyak juga kalau SMP karena banyak rombelnya ya. Satu rombel kan kelas 7 misalnya biasanya ada 9-10 rombel ya. Jadi sehingga satu sekolahan itu ada sekitar 27 lah, rata-rata 27 kelas. Kalau SD kan rata-rata hanya satu rombel untuk siap jenjangnya, jadi hanya 6 kelas tingkat 1 sampai dengan kelas 6 berarti ada 6 rombel yang ada. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Dian ya, karena Bu Dian nih mau ada perlu kelihatannya. Jadi podcast kita nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama karena Bu Dian juga sibuk dengan apalagi memang musim pandemi seperti ini, jadi kerjanya juga lebih ekstra lagi. Kalau dulu mungkin komunikasi dengan sekolah-sekolah atau dengan guru kepala sekolah itu bisa dilakukan secara langsung tatap muka. Kalau sekarang mungkin kan lebih ekstra, harus ngontaki sana sini. Iya, tapi itulah tantangan kita ya, kan asik juga karena mau nggak mau karena harus belajar itu, jadi ternyata ada satu sisi positifnya ya. Jadi karena dipaksa harus menggunakan WhatsApp misalnya, jadi orang tua yang kemarin HP-nya jadul, mereka kemudian coba pakai HP Android dan mereka belajar itu. Anak-anak juga begitu. Jadi dan bahkan saya yakin anak-anak semakin senang karena punya mainan baru dia. Jadi ada sisi positif juga dari kemudian ada pandemi ini. Tapi dan memang selalu akan begitu ya, ada sisi positif. Tapi memang melalui kesempatan ini saya memang pesan banget ya, kalau memang iman, aman, imun ya yang sekarang digerakkan, iman bahwa kita saat pandemi ini harus memastikan menjaga iman kita dengan beribadah dan seterusnya ya. Karena kalau kita beribadah dan senantiasa connect terus dengan yang di atas, hati kita akan tenang dan itu meningkatkan imun kita ya. Di samping itu juga aman dengan kita menjaga 3M itu, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Kalau memang itu menjadi sarana efektif untuk kita terjauhkan, ayo deh sama-sama. Hari-hari ini saya melihat kok agak kendor ya, pakai masker dan seterusnya, jaga jarak dan seterusnya. Oke, kalau nggak kita dari diri kita, siapa lagi? Ya, jadi ayo semangat. Kalau memang itu membuat kita terjauhkan dan saling maskermu melindungimu dan melindungiku, kenapa tidak? Ya, jadi jangan lengah, jangan putus asa, ayo saling mengingatkan untuk kita menggunakan masker. Pesan untuk anak-anak lah Bu, untuk anak-anak pelajar saat ini, biar mereka juga dalam kondisi belajar daring atau luring ini bisa terus semangat, tidak tidak terlalu bosan, dan ya mereka bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran yang ya minimal hampir sama lah dengan ketika mereka belajar di sekolah. Untuk anak-anakku ya, ini adalah kondisi yang suka nggak suka harus kita hadapi. Ayo kita hadapi secara ikhlas ya, secara
proporsional. Kalau memang tantangan saat ini ujiannya adalah kita belajar dengan cara dari rumah atau jika saatnya nanti tatap muka dengan tatap muka yang full prokes protokol kesehatan, ya itu sesuatu yang indah untuk kita lakukan. Ya, jadi jangan menjadi beban, tapi nikmatilah dan itu insya Allah akan menjadi baik untuk semuanya. Iya, terima kasih Bu. Ya kemungkinan untuk teman-teman atau untuk ya masyarakat lah, untuk apa kemungkinan belajar tatap muka Januari kemungkinan masih ditunda gitu ya Bu ya intinya ya. Iya kalau sesuai dengan dawuh Pak Gub ya kita esok ke dawuh Pak Gub kemungkinan untuk Januari kita kemungkinan masih akan belajar dari rumah. Dari rumah ya. Nah bagi teman-teman atau masyarakat di sana, kalau yang belum tahu ini ada surat edaran dari Gubernur Jateng. Ini tanggalnya 16 kemarin. Ini ditujukan untuk Bupati, Wali Kota se-Jawa Tengah. Yang intinya adalah ini perihalnya adalah antisipasi peningkatan COVID-19 di daerah. Nah, salah satunya poinnya dari surat edaran ini adalah menunda pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Dikmas ya. Artinya ya kemungkinan kalau untuk Januari dimungkinkan masih belum bisa dilakukan untuk tatap muka. Kemungkinan seperti itu karena kalau melihat surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah ini baru ya, karena mungkin melihat bagaimana kondisi yang terjadi saat ini sehingga memang harus ada imbuan dari gubernur atau instruksi dari gubernur terkait pembelajaran tatap muka ini. Yang diharapkan adalah bagaimana khususnya di satuan pendidikan ini tetap sehat, tetap selamat, itu yang paling penting ya, paling penting sehingga kita kedepannya juga bisa nyaman lagi, daerah kita bisa kembali ke zona hijau, pandemi ini segera berlalu. Begitu kira-kira. Nah demikian zona merah kali ini podcast saya Cak Kolis. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan wawasan lah, tambahan informasi kepada teman-teman terkait khususnya pembelajaran tatap muka yang kemarin memang abe-abane rencananya Januari ini sudah diperbolehkan, tapi dengan adanya surat edaran gubernur ini kemungkinan juga ditunda lagi gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Bu Dian. Mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan kondisi pandemi ini bisa segera berlalu. Terima kasih.